Ya, nah. Oke, kolor Masih sih mana? Ini main bola. Lah dia gini apa tadi? Mungkin nak. Oke tunggu. Baik, Baik itu bigo. Baik, itu ya. Nah, kok juga sukses deh. Baikku ini ah. ada Vincent. Nah, ini bagus ininya. Oke, baik. Pakai panggilan. Wah, shoot 1, 2, 3, hening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini ketemu lagi di acara bimbingan dan konseling. Yang kemarin kita sudah melakukan kegiatan konseling kelompok di kelas 95. Sekarang kita lanjut kegiatan kedua. Kita lanjut kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Sebelum kita masuk, Bapak ingin ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sekolah. Di antara kesibukan yang sudah kalian alami, di antara kesibukan yang ada di rumah maupun di luar, Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena mungkin mengganggu atau mengambil waktu yang seharusnya tidak terpakai karena waktu libur. Jadi minta maaf dan terima kasih sekali lagi. Oke, biar tidak memperpanjang waktu, biar langsung masuk ke materi. Hari ini kalian sudah pernah bimbingan kelompok? Sudah? Dengan perempuan dong yang ditekan P. Nah, apa Pin? Yang sudah kemarin apa? KKP, konseling kelompok, bimbingan kelompok? Belum. Nah, jadi sebelum kita masuk, ada baiknya kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, tentunya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang pimpin. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Rabbi firli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Sudah berdoa. Bapak ingatkan lagi bahwa yang paling penting apa dalam kegiatan konseling? Apa yang paling penting? Yang penting. Asas kerahasiaan. Sebelum mulai setiap kegiatan konseling harus selalu diingatkan bahwa rahasia adalah hal yang paling penting. Bobi harus jaga rahasia dia. Rahasia dia Bobi. Bobi harus jaga rahasia Kela. Semuanya harus saling menjaga rahasia. Itu dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah menjaga asas keterbukaan. Semua harus terbuka dalam bercerita. Semua harus terbuka menceritakan materi yang akan kita bahas nantinya. Dalam konseling kelompok kita mungkin sudah paham, sudah menjelaskan, sudah kita lakukan kegiatannya. Pada hari ini kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu ada dua. Yang pertama topiknya topik bebas. Kalau topik bebas itu kalian tentukan topiknya, bebas apa yang mau dibahas, kita bahas. Yang kedua adalah namanya topik tugas. Kalau topik tugas itu Bapak yang tentukan topiknya, kalian yang membahas topiknya sesuai dengan kebutuhan kalian. Bapak melihatnya dari AUM yang sudah Bapak sebar. Di situ Bapak lihat bahwa kalian banyak yang memiliki keraguan dalam keluarga, termasuk dalam keluarga. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang keluarga. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kita untuk membahas suatu hal demi fungsinya adalah untuk kalian paham. Fungsinya adalah fungsi pemahaman. Kita mulai masuk ke dalam materi. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang keluarga. Ada yang keluarga tidak lengkap lagi? Angkat tangan. Ada lagi? Oh, ketahuan. Ada lagi? Bobi juga.
Yang lain ada lagi? Habis? Oke, habis. Tapi lumayan agak berat bagi Bobby dan Sila. Tapi kita mau buat apa tuh Bobby? Oke, kita mulai. Main game lalu lah sebelum mulai lah. Bentar loh. Cluenya ya. Cluenya keliling Bali. Cluenya keliling Bali. Keliling Bali cluenya. Cluenya keliling Bali. Bapak di Bali sekarang. 1 jam dari Bali apa di mana? Di mana? 1 jam dari Bali apa di mana? Pulang dulu. Jalan keliling Bali. Bapak di Bali. Habis dari Bali apa di mana? Salah. Betul. Betul. Kenapa Bengkulu, kenapa Bandung? Karena awal pertamanya. Berarti dia berturut kan keliling Bali. Jadi boleh B, boleh A, boleh N, boleh I. Keliling Bali. Kampung. Apa kota nama I? Indonesia. Kota nama I apa? Ih, pada. Indah Ruang. Indah Ruang tak? Kecamatan. Gantian nih lah. Berpikir sebelum menjawab. Berpikir sebelum menjawab. Bapak mau ke Amerika, bisa nggak jalan kaki? Zee, bisa nggak Zee? Bisa nggak? Bisa Ben? Bisa. Betul. Oh gitu. Bapak mau beli iPhone 15 Pro Max, bisa nggak pakai uang 500 koin? Bisa nggak? Ben? Bisa nggak? Bisa. Betul. Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa nggak sih? Bisa. Salah. Bisa nggak? Ben? Bisa nggak? Bapak mau nguruskan badan dalam waktu sejam, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak? Salah. Gila betul. Bisa nggak Gila? Nggak bisa. Betul. Bisa nggak Luis? Hah? Bisa nggak Gila? Sama dengan Gila. Bisa nggak Bim? Betul. Bapak Kevin mau tawuran sama anak SMK 6 mau tawuran. Bisa nggak Kevin menang cuman bawa pensil? Bisa nggak? Bisa. Ah, betul. Bisa nggak? Bisa. Betul. Bisa nggak? Iya. Bisa nggak? Salah. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak? Enggak bisa. Ah, betul. Bisa nggak? Bisa. Apa maksudnya? Itu jelasin lu. Aduh. Ada keluarnya. Ritual. Ah, sambil jelaskan. Sambil jelaskan. Pakai A. Ah, berpikir. Kuncinya? Kita pernah berpikir dengan kata. Oke, lanjut. Nah, fokus. Di sini nggak fokus dia. Salting, salto. Satu apa? Lanjut. Kita sudah main game. Lanjut ke kegiatan inti dalam bimbingan kelompok topik tugas. Yang akan kita bahas adalah tentang hal yang bisa jadi sensitif bagi beberapa orang, bisa jadi biasa saja bagi beberapa orang. Yaitu tentang keluarga. Deng, deng. Bapak mau tanya, Zizi,
Keluarga itu apa? Orang yang memiliki hubungan darah. Orang yang memiliki hubungan darah. Setiap yang namanya keluarga pasti punya hubungan darah. Kalau tidak punya hubungan darah belum tentu dia keluarga. Ada yang keluarga tapi itu hanya anggapan. Misalnya teman rasa keluarga. Tuh, misalnya Kevin sama Lubis. Sekarang sering main jadi ibarat sudah kayak keluarga, kayak adik kakak gitu. Jadi intinya yang namanya keluarga itu wajib memiliki hubungan darah. Dari siapapun, dari ayah, dari ibu, dari dimanapun, yang namanya keluarga itu punya hubungan darah. Jadi dia mau tanya, Kalau misalkan dia anak angkat gimana? kalau misalkan dia anak angkat gimana? Tadi kan Bapak jelaskan, kalau dia keluarga, dia pasti punya hubungan darah. Tapi kalau dia misalnya angkat atau teman yang dianggap saudara, dia juga bisa dianggap keluarga, tapi bukan keluarga yang seutuhnya, bukan keluarga secara biologis. Keluarga kalau biologis itu pasti ada hubungan darah. Hubungan darah gimana cara bikin anak? Gimana cara bikin anak itu hubungan darah? Melakukan hubungan suami istri baru bisa mendapat anak dari gabungan antara sel sperma dan sel telur. Kalau itu terjadi timbullah anak. Itu jadi namanya adalah biologis, secara biologis. Baru dinamakan keluarga secara utuh dan secara hukum. Tapi kalau dia anak angkat dia tidak secara hukum, tapi secara hati atau iba. Aku mus ya, dapat di mana nih? Dapat tong sampah. Ada lagi mau tanya? Bis, pas. Selanjutnya Akila, keluarga itu apa? Keluarga itu hasil proses sosial berupa perkawinan, Pak. Hasil proses sosial berupa perkawinan. Ada nggak orang yang keluarga tapi tak kawin? Hah? Ada. Apa itu? Apa? Orang yang seks di luar nikah tapi hamil. Ada hubungan darah. Dalam Islam itu bukan keluarga. Dalam Islam itu nasabnya terputus. Misalnya Lubis sama Ipa kawin, misalnya. Tidak kawin, Lubis sama Ipa, misalnya pacaran. Terus terjadi seks di luar nikah. Jadi seks di luar nikah. Ipa hamil lagi SMA kelas 2. Hamil punya anak, Ipa punya anak. Tahu nggak apa yang terjadi? Anak Ipa tuh anak haram, tidak dapat harta dari ayah maupun ibunya, tidak dapat apa namanya itu kalau Islamnya warisan dari ayah dan ibunya, karena nasabnya terputus. Dalam Islam nasabnya terputus dan dia menikah pun tidak bisa diwalikan oleh ayahnya, walaupun dia darah daging. Walaupun tadi ini Pak nikah, bukan nikah, terjadi seks di luar nikah, misalnya hamil Ipa, punya anak, walaupun ayahnya ini Lubis, tapi nasabnya terputus. Nasab itu adalah hubungan keluarganya terputus. Walaupun dia saudara, tak dapat warisan, tak bisa dinikahkan oleh ayah. Ada nggak perempuan yang mau tak dinikahkan oleh ayahnya? Mau nggak nikah, tidak diwalikan sama ayah? Tidak ayah yang bilang saya nikahkan anak saya Kayla, mau nggak? Tapi yang nikahkan Budi salah. Oh kan? Ya, bisa. Ada perempuan yang mau ayahnya tidak menikahkan dia sama laki-laki yang dicintai. Gila mau? Nikah sama Budi mau? Tuh. Jadi keluarga tadi apa? Apa? Hasil proses berupa perkawinan. Jadi kalau mau bentuk keluarga wajib kawin. Beda kawin sama nikah. Kawin itu adalah hal yang dilakukan, prosesnya kawin. Nikah itu sebelum kawin, akad. Saya terima nikahnya Kayla Zahira binti Nasution. Nah, tuh, itu nikah. Tapi kalau kawin, habis dia nikah, ada malam-malam
Timbul malam pertama. Stop. Nah, dia jadi Bobby, jadi Zizi. Tuh. Hasil proses sosial yang berupa perkawinan. Kenapa proses sosial namanya? Kenapa kawin itu proses sosial? Karena membutuhkan orang lain, betul. Karena sosial itu antara satu atau dua orang, atau sendiri. Bahas sosial sendiri. Gitu. Tuh. Sosial harus ada proses antara satu atau dua orang. Tidak ada orang kawin sendiri. Ada orang kawin sama meja. Kawin sama lampu. Iya kira. Nah, jadi harus ada orangnya yang dikawini. Ada orang kawin sendiri, ngomongnya binatang. Ada Pak. Apa namanya? Teman. Aduh, Bobby. Lanjut. IPA, apa tuh keluarga? Tinggal satu rumah Pak. Orang yang tinggal satu rumah. Ada nggak yang mau tanya dari kata-kata itu? Kalau beda rumah sama orang tua bagaimana? Tetap keluarga. Tetap keluarga. Beda rumah ini konsepnya ada dua ya. Satu tadi merantau, dua diusir atau orang tuanya cerai. Diusir anaknya. Kevin cerai sama bapaknya besok misalnya. Nah, Kevin ikut bapak, mama tinggal di rumah, bapak merantau, Kevin ikut. Itu cerai. Tetap keluarga, tetap ada hubungan darah. Kecuali dia sudah mengasih talak atau tahu talak? Talak kamu 3, masih cerai. Misalnya lagi kawin harus. Misalnya nih Lubis lagi kawin sama Zizi. Misalnya Lubis kawin sama Zizi. Misalnya Zizi ditalak sama Bobby. Talak kamu Zizi, nggak pandai masak, lo jadi istri, nggak betul jadi istri kata Lubis. Masak nggak pandai, nyuci nggak pandai. Talak 3 kata Lubis. Sama saya. Talak 3, timbul kata-kata talak 3 tuh. Saat timbul kata-kata talak 3, maka Zizi dan Lubis tidak bisa lagi rujuk. Balikan, tak bisa lagi CLBK. Cara CLBK-nya, Lubis harus nikah lagi. Kalau Zizi harus kawin lagi sama orang. Zizi kawin sama Kila, cerai sama Kila, baru boleh lagi nikah sama Lubis. Itu kalau timbul talak 3. Akhirnya di bulan biasa. Nah, itu tadi harus tinggal satu rumah. Kalau tidak satu rumah, tetap saja mereka adalah keluarga. Nah, tapi ada hubungan darah. Tapi kalau sudah cerai bukan lagi keluarga. Keluarga dalam bentuk kebatinan hati saja lagi, tiba dan lainnya. Ada mana lagi? Habis. Lanjut. Bobby, apa keluarga tadi? Unit terkecil di masyarakat. Unit terkecil berarti paling bawah. Setelah keluarga apa? Setelah keluarga yang besar daripada keluarga apa? RT. Yang paling kecil di dalam masyarakat itu ada namanya keluarga, ayah, ibu, anak. Itu yang paling pertama. Yang kedua ada yang namanya RT, rukun tetangga. Yang ketiga ada apa namanya? RW, rukun warga. Yang keempat, mana lebih luar, lurah atau camat? Apa camat? Setelah camat baru lurah. Setelah lurah, bupati, wali kota. Setelah wali kota, bupati. Setelah bupati ada namanya gubernur. Setelah gubernur, presiden. Oh, unit terkecil di dalam keluarga, itu adalah yang namanya keluarga. Apa beda camat sama jorong? Corong, jorong, korong. Tidak tahu dari korong, jorong. Jadi kita bahas. Kila, apa keluarga? Orang yang sudah kawin. Kalau belum kawin, tidak keluarga. Ipin dia nak kawin sama dia. Apa nanjo mau dah? Gila mau dah? Orang yang sudah kawin. Salah, bapak revisi dulu.
bukan orang yang sudah kawin, tapi orang yang sudah menikah dan mempunyai anak. Kawin itu bisa kapan aja. Kini pun bisa kawin kok sama Jila. Masa sama Jila. Oke, orang yang sudah kawin itu salah, tapi orang yang sudah menikah dan memiliki keturunan itu disebut dengan keluarga. Kalau dia belum menikah disebut dengan keluarga. Kalau dia belum punya anak disebut keluarga kecil. Kalau dia punya anak disebut keluarga cemara. Kalau anaknya meninggal keluarga sedih. Keluarga siapa? Keluarga sekboy. Orang yang sudah menikah dan memiliki anak. Lanjut Nazila, apa itu keluarga? Yang memiliki anak. Kalau tak punya anak keluarga enggak? Bisa disebut keluarga. Kenapa disebut keluarga? Karena dia sudah melakukan kawin atau pernikahan. Betul. Disebut keluarga. Orang yang punya anak disebut dengan keluarga. Kalau dia tak punya anak, misalnya tak punya anak itu apa namanya penyakitnya? Mandul, kemandulan. Yang mandul itu laki-laki atau perempuan? Hah? Ya, dua-duanya bisa mandul. Jadi nggak salah laki-laki, nggak salah perempuan. Cek baik-baik. Dokter, itu apa cek surang mbak? Cek. Itu bisa cek surang. Orang yang memiliki anak, kalau tak punya anak juga bisa disebut dengan keluarga. Misalnya dia punya anak angkat kayak tadi, juga disebut keluarga. Tidak secara hubungan darah, tapi secara sosial. Lanjut. Siapa lagi belum bis? Apa itu keluarga? Yang hidup bersama di mana? Keluarga yang hidup bersama di rumah. Tentang apa? Apa punya keluarga? Apa tidak hidup bersama di rumah? Apa kos di Padang 12 jam dari kampung? Keluarga? Karena mereka darah boleh. Kenapa ialah? Karena tidak harus satu rumah. Tidak, keluarga tidak harus satu rumah. Kuncinya satu, harus ada hubungan darah. Tetap keluarga, mau di Papua dia, mau di Papua New Guinea, mau di New York dia sekarang, tetap itu keluarga kita. Oke, lanjut lagi. Siapa yang belum? Kevin, apa itu keluarga? Orang yang punya ibu, ayah, adik, kakak. Tuh, ada yang mau tanyakan nggak? Kalau yang nggak punya adik gimana? Kalau yang nggak punya adik, gimana Pak? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Tapi apa? Masih bisa disebut keluarga karena tidak harus punya adik atau kakak, cukup satu boleh. Sekarang kan namanya keluarga berencana, 2 anak cukup. Sekarang, kenapa 2 anak cukup? Karena Indonesia terlalu banyak manusia, jadi 2 anak cukup. Nah, dia mau tanya nggak tadi tentang itu? Orang yang memiliki ibu, ayah, adik, kakak, apa? Kalau dia ada bapak dan ibu bapak ini, Nggak ada maksudnya gimana konsepnya? bercerai, bukan bercerai, bukan meninggal. Bisa cerai, bisa meninggal. Tadi kalau bercerai, selagi dia masih pisah rumah, belum ada kata talak atau masih pisah saja, pisah ranjang misalnya, tetap disebut dengan keluarga. Tapi kalau sudah pisah cerai dan tersebut talak 3, saya talak kamu 3 gitu. Berarti tersebut belum ada bercerai. Dan ada bercerainya karena seorang suami itu wajib menafkahi istrinya. Kalau tidak dinafkahi selama 3 bulan, berarti itu talak 1. Misalnya, Lubis kan udah begini. Lubis merantau ke Jakarta, Zizi tinggal di Padang. Tidak dikirim Lubis duit sama Zizi selama tidak dikirim Lubis duit sama Zizi selama 3 bulan. 6 bulan. Tidak dikirim Lubis duit selama 6 bulan ke Zizi. Tidak dikasihnya nafkah lahir dan batin, nafsu dan hasrat tidak dikasih kepada Zizi. Uang tidak dikasih, perhatian tidak dikasih, nafkah tidak dikasih, anak tidak dijenguk, maka jatuh talak 1. Lanjut tahun pertama, lanjut tahun kedua, begitu lagi seterusnya jatuh talak 2. Walau ini misalnya gini, walaupun dia sayang Zizi, tak mau dia berkata cerai itu, tapi dia tidak memberi makan, tak memberi nafkah, kalau punya anak.
3 tahun, selama 3 tahun berturut-turut, 6 bulan, jatuh talak 3, fix cerai. Fix cerai, no debat. Harus kawin sama orang lain antara salah satu biar bisa nikah lagi. Kalau mau LBK. Bisa, pokoknya kalau sudah talak 3 harus kawin lagi sama orang, baru cerai sama orang tuh kawin lagi kalau mau. Tuh, rumitnya sistem keluarga. Kalau Nah. salah satu keluarga yang sering tua, Nah, ya cerai sama mereka. tuh, Itu naik masjid ya. balik lagi. Tak. Belaki. Nah, tuh Masih keluarga juga. masih keluarga. Secara hubungan darah. Keluarga secara hubungan darah dan daging ibu, kita darah daging ibu kita. Tapi dalam hukum dalam Indonesia dia tidak keluarga kita lagi. Dia punya keluarga baru. Kakaknya kan pindah. Lalu tuh kakak, kartu keluarga tuh. Nah, Lubis, Zizi, ayah ibu, anaknya Kila, Keila, Kevin, 3 anak. Misalnya cerai, Lubis keluar dari satu keluarga, berarti tinggal Zizi, Keila, Kila, sama Kevin. Lubis buat kakak baru lagi sama Nazila. Jadi Lubis dan Nazila belum punya anak. Setelah punya anak ipar, berarti dia punya keluarga baru lagi. Secara hukum Indonesia atau secara hukum di negara kita. Tapi secara hukum Islam, secara darah dia masih keluarga kita, secara darah daging kita. Tuh. Berarti apa? sama dia sama papa. Berarti keluarga ayahnya berarti dia lah. Maksudnya? Maksudnya berarti nggak ada keluarga ayah lah. Kalau dia ya. Kita ada lagi enggak? Sama ada Kalau lagi. dia yang baru ya. Enggak ada lagi. Ayah tiri namanya. Lanjut, tadi kata Ipak kalau meninggal gimana? Kalau meninggal tetap keluarga kita. Ada enggak yang bapaknya yang meninggal? Yang ibunya saat meninggal, ada enggak anak yang tak mau mendoakan ibu bapaknya? Semua manusia pasti mendoakan ibu atau bapaknya. Tetap keluarga. Ada orang tak nangis kalau bapak ibunya meninggal. Biasa saja. Gila, santai. Oke, yang perlu baru Bapak jelaskan. Laki-laki nangis karena apa? Cuma 2 hal. 1, dendam. Laki-laki mengeluarkan air mata 1 saat dia kehilangan ibu atau ayahnya. Tuh, laki-laki menangis hanya karena 1 hal tersebut. Bergetar Bapak ngomongin, ha? Yang kedua, dia menangis saat ajal menjemputnya. Tuh, laki-laki cuma menangis karena 2 hal. 1, karena ayah dan ibunya. 2, sebelum dia mati. Tuh, air mata laki-laki yang jatuh ada 2. Itu berarti dia bohong. Kalian berempat mau nggak nangis depan kawan-kawan kelas? Laki-laki, ada nggak laki-laki yang menangis depan orang lain? Nggak ada kan? Nggak ada laki-laki yang menangis depan orang lain. Nggak ada. Laki-laki menangis pasti sendiri. Depan tuh makanya ini. Ya, oke, tuh laki-laki menangis hanya karena 2 hal, karena ayah dan ibu atau sebelum dia mati. Itulah air mata laki-laki keluar. Begitu kuatnya kita sebagai laki tetap keluarga. Apapun yang terjadi, mau dia udah nggak ada, mau sudah bercerai, itu tetap keluarga kita sampai kapanpun. Misalnya punya anak, Bobi punya anak sama Nazila. Kasih tahu kan anak Bobi sama Nazila tuh, kok kakek awak. Saya nama Bobi. Iya. Tapi saudara lebih. Jadi kami pun saudara. Mama, papa, Ikut ya. tiri, Pak. Ikut ya. Oke, lanjut. Pak mau tanya, apa konsep ayah bagi Pak? Yang bisa menafkahi keluarga. Berarti kalau dia tidak ngasih duit ke keluarga bukan ayah. Bukan. Masih bisa juga ya, cuma tak tolong jawab Pak. Bisa. Lanjut, Kevin, apa konsep ayah, Kevin? Konsep ayah Pak. Dana saya. Ya, betul. Pak, ayah itu apa?
tulang punggung keluarga, berarti yang menanggung segala kebutuhan baik itu premier, apa lagi kebutuhan premier, tersier, sekunder. Menanggung segala kebutuhan itu ayah, karena dia tulang punggung keluarga. Bagi Nazila ayah itu apa? Apa ayah itu? Salah itu. Hah? Kepala keluarga. Ayah adalah kepala keluarga. Berarti yang memimpin, yang menentukan arah, yang imam salat itu ayah, kepala keluarga. Bagi Bobby apa ayah itu? Yang memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi bapak, ayah itu superhero, Superman, lebih kuat dari Superman. Ayah, ada nggak yang pernah ngalami misalnya ini? Ya, abang mau beli martabak Mesir, abang mau beli martabak manis. Ayah nggak ada duit nih, ayah belum makan dari pagi, baru pulang kerja malam, cuman punya uang 20.000. Datang kita anaknya minta, ya mau beli nasi goreng yang di kafe situ ya. Oke katanya, yuk kita beli, pergi beli. Berapa yang ayah beli? 1. Kenapa 1? Untuk anaknya saja. Kenapa cuma untuk anaknya saja? Uangnya murah. Kita tanya, ya kenapa cuma beli 1? Ayah sudah makan, ayah sudah kenyang. Padahal dari pagi sampai malam kerja belum makan. Tapi demi anak, ayah bilang, ayah sudah makan, makanlah kenyang-kenyang. Kenapa? Karena melihat darah dagingnya itu makan kenyang, ketawa, senang, timbul rasa senang di hati ayah. Itu ayah sangat luar biasa. Ayah itu superhero. Woi, lebih kuat dari Superman. Padahal Superman cuma bisa melasir matanya. Tak makan mati Superman. Nah, ayah itu lebih dari segalanya. Ada nggak ayahnya pernah ngeluh sakit? Misalnya ayahnya ada kena kanker. Nah, ayah kena kanker. Ada nggak pernah ayah? Paling ayah itu cuma ngeluh, nak badan ayah pegal, pijatkan. Nah, pijat-pijatan. Paling cuma minta pijat-pijatan, minta urut-urutkan. Nggak pernah itu bilang, nah, ayah sekarang hampir mati, ayah ini sakit jantung. Nah, ada yang ngomong lagi itu. Pasti segala sakit beratnya dihidupi di depan anak-anak. Biar apa? Biar anak tidak khawatir. Tuh, ayah, bagi bapak, bagi Gela ayah itu apa? Peran utama dalam keluarga, pemain utama dalam keluarga. Kalau tidak ada ayah, maka akan tempang keluarga itu, akan timpang, bersebelah keluarga itu. Kasihan ibu. Sanggup tidak kira-kira perempuan jadi kepala keluarga? Sanggup tidak? Mungkin sanggup, tapi berat bebannya. Dia melahirkan, dia menyusui, dia cari nafkah, berat perannya. Lanjut, tugas apa keluarga itu? Ya ayah apa? Hah? Penasehat? Hidup. Penasehat hidup. Oke, kalau mau cerita tentang nasihat hidup, ayah bapak cuma satu nasihat hidupnya. Selama bapak hidup. Nah, dia bilang gini, sebelum bapak kuliah, bapak kan niatnya dulu mau kuliah, mau main-main aja, mau kerja, anak bandel, anak nakal. Dipanggil bapak di sidang, ini ayah, ini ibu, bapak tenang. Nah, kata ayah bapak sama ibu kalau sudah mati tidak meninggalkan harta. Kita tidak ada harta yang bertinggalkan, kita tidak punya harta yang banyak. Bapak tidak bisa meninggalkan harta kalau mati. Yang bisa kami tinggalkan hanyalah ilmu. Jadi kalau kau ingin sukses di dunia akhirat, sekolahlah dengan baik. Kalau bapak misalnya mati dengan harta warisan misalnya 50 juta atau 100 juta, itu akan habis. Pasti kau akan beli Honda, beli mobil, beli HP. Setelah itu uangnya habis, tidak ada gunanya. Tapi seandainya kau menjadi seorang pendidik, menjadi guru, kau akan menjadi orang yang hebat, kata ayah bapak. Bapak cuma bisa menyekolahkan setinggi-tinggi mungkin, mau S2, sekarang S2. S1 itu biayanya 1 semester 6 bulan 3.200.000 dikali 8. Itu biaya S1. Bapak S2 sekarang biayanya 7 juta 1 semester dikali 5. 7 kali 5 sama dengan 7 kali 5 berapa? 35 juta bapak S2. Seandainya bapak tidak kuliah, mungkin duit bapak banyak kan? Tentu pasti paling lama setahun habis. Nah, penasihat bapak itu, makanya bapak mau kuliah. Kalau bisa S3 bapak.
Selagi orang tua masih hidup, ada uang, bapak ingin sekolah semungkin. Karena ingat itu kata bapak, bapak tidak meninggalkan harta, kami cuma bisa meninggalkan ilmu yang bisa kau gunakan untuk mencari hartamu sendiri. Nah, itu yang buat bapak pengen S2 dan S3. Lanjut, Zizi, apa itu keluarga? Apa itu ayah? Yang mengajarkan disiplin, yang mengajarkan ketegasan. Ayah selalu tegas, apalagi sama anak perempuan. Ada ayah yang anak perempuannya, gila malam-malam yang tidur balik, bisa balik. Ada ayah gitu. Ada anak perempuan Najila kalau malam Paila sama cewek lain, betul tak? Betul lain katanya, ada tak? Tak ada kan? Okay. Ayah selalu saja tegas kepada apalagi anak perempuan. Anak perempuan lebih dekat ke ayah, anak laki-laki lebih dekat ke ibu. Itu konsepnya. Lanjut, Akila. Tanggung jawab keluarga. Yang memiliki tanggung jawab di dalam keluarga itu adalah ayah. Kita putar lagi dari Akila. Apa konsep ibu bagi Akila? Apa ibu itu? Apa ibu itu bagi Akila apa? Orang yang bagaimana? Ibu itu Penyayang. Ada ibu yang mananya? Ada. Dia apa anaknya? Dibunuh. Mati masih kecil. Itu namanya penyakitnya baby blues. Kenapa baby blues? Itu perempuan yang mengalami. Mengapa banyak orang yang bunuh anak? Satu misalnya ini. Kalian nanti kalau sudah kawin, misalnya melahirkan, anak kalian itu rewel, nangis terus, nyusunya gigitnya kalian sampai sakit. Itu kalian bakal bisa takut terkena baby blues. Baby blues itu apa pak? Baby blues itu adalah benci ke anaknya, rasa mau dibunuhnya. Makanya kadang ada orang melempar anak dari lantai 13 ke bawah, bang. Setelah tak sadar, tapi udah dilempar, udah lepas, baru sadar, baru nangis kalau ditangkap. Nyesal. Karena baby blues, karena dia kesal. Dia sudah sakit, dia melahirkan, lagi kesalnya. Anaknya tuh rewel, nangis terus, nyusu terus. Terkena baby blues, bunuhnya anak. Itu penyakit, hati-hati. Kalau cewek pas melahirkan jangan stres. Kalau sampai stres terkena baby blues, berarti anaknya. Lanjut, Rizi. Yang suka memperhatikan kita. Bapak umur sekarang 23, lahir tahun 2000. Setiap maghrib ibu bapak pasti nelfon. Assalamualaikum, gimana bang? Terus, ayolah, ini salat jangan lupa. Makan udah, belum, udah. Setiap habis maghrib pasti nelfon. Setiap hari pasti nelfon. Tuh, ibu yang memperhatikan kita. Seandainya ibu nggak ada, apa yang rasa? Merasa? Apa yang berasa? Nggak ada perasaan lagi. Lanjut, tulis. Apa konsep ibu? Apa konsep ayah, ibu? Pengasih sayang. Ibu selalu memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Tidak ada ayah yang tidak sayang kepada ibu yang tidak sayang kepada anaknya. Pasti memberi kasih sayang yang sangat luar biasa. Sebentar. Yang sangat luar biasa kepada anaknya. Lanjut, Kela. Apa? Yang apa? Sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Orang tak ada ibu bisa tak bahagia? Bisa. Sempurna tak kebahagiaan tak punya ibu? Sempurna tak? Sempurna tak? Enggak. Memberi kesempurnaan. Bagi bapak, ibu itu adalah segala-galanya. Perempuan tercantik di dunia. Perempuan paling cantik di dunia cuma 3. Tahu nggak? Perempuan paling cantik di dunia cuma 3. Yang pertama ibuku,
Yang kedua, bayangan ibuku. Yang ketiga, pantulan cermin ibuku. Tuh, perempuan paling cantik di dunia hanya 3. 1, ibuku. 2, bayangan ibuku. 3, pantulan cerminnya saat dia berkata. Tuh, wanita paling cantik di dunia bagi Bapak. Lanjut, Bobby. Apa konsep ibu bagi Bobby? Sebagai penasehat. Ibu selalu memberi nasihat kepada anaknya. Apapun yang terjadi pasti nasihat dan jalan. Bagi Zila, ibu itu apa? Ipa mau kemana? Mau kemana? Mau pulang. Suruh aja pulang, dia apa yang hantar? Kalau mau dia apa yang hantar? Biar nggak kesian orang tuanya nunggu. Kesian nanti yang sibuk dia. Enggak. Paling loh. Apa ibu itu Zila? Sebagai tempat curhat. Ibu itu tempat curhat, tempat cerita. Itu ibu. Kalian cerita ke ibu lah. Ada masalah pasti cerita ke ibu. Bu, tadi Bobi nembak Kela, Bu. Pak terima tak? Kata Kela. Terima tak? Mana terima? Ganteng tak Bobinya? Lanjut Kevin, ibu tahu Kevin? Malaikat tak bersayap. Malaikat itu apa? Apa konsep malaikat? Malaikat itu apa? Penyayang, baik hati, bisa segalanya. Cak nih kalian, ibu tuh ajaib. Ibu tuh sulap, kalian enggak? Kalian di kamar. Ma muncul dah Kevin. Kalian lihat di bawah meja. Di bawah meja. Lu tanya kali. Ya, Mas sepatu Kevin tadi tanya ke ibu. Iya enggak? Ada nggak yang ayah bilang? Risiko katanya. Nggak ada. Nggak ada benda ya. Tapi kalau ibu dapur lagi masak pagi-pagi. Kita mau sekolah, nyari baju. Bu, di mana baju putih? Baju putih matang bu. Cari di lemari ayahnya. Buka. Itu ajaibnya ibu. Ajaib ibu. Saat ibu udah nggak ada, kalian akan rindu kalau gitu. Nggak ada lagi orang yang ajaib di rumah. Ibu itu ajaib. Benda yang nggak ada. Kalau kata-kata ibu. Bu, mana pintu 10 tadi bu? Saya lihat meja buka ada di. Padahal kita udah narik keliling-keliling, nggak ada. Saat ibu yang bilang ada. Ajaib ibu. Cobalah kalian gitu. Kalian lupakan satu barang, tanya ibu. Bu, mana liptin tadi bu? Wah, aku mencari hias tuh. Ada. Padahal kita udah nyari bongkar. Ajaib ibu. Kayak dia malaikat tak bersayap. Kalau dia bersayap, mana itu? Ada ibu yang bersayap. Ibu saya sayap. Ada. Ibu saya sayap. Ayam mati juga. Ipa, apa tuh? Ibu tuh apa? Penyayang sama anaknya. Tentu dia sayang. Ada ibu yang sayang. Tiap hari pak. Ada ibu yang hari juga. Ada. Kemarahan tiap hari. Marah tandanya ya. Ini yang terbaik untuk anak. Satu orang. Apa konsep keluarga kalian? Satu tidak. Keluarga itu apa? Dari tadi kita bahas keluarga, bahas ibu, bahas ayah. Apa keluarga sebetulnya? Saya bisa jelaskan. Gizi, apa keluarga Gizi? Kevin, apa keluarga Kevin? Sebuah hubungan dengan orang yang terdekat. Bapak tambah yang memiliki hubungan darah. Ada ibu, ada ayah. Yang dalamnya adalah keluarga yang harmonis dan dinamis, keluarga cemara. Itu adalah konsep keluarga. Kita lanjut. Keluarga itu ada siapa saja, Beb? Pertama, pasti ada ayah. Kalau ada ayah jadi keluarga. Gila, keluarga itu ada siapa saja? Ada saudara, keluarga jauh. Bobby ada siapa aja keluarga? Ada ibu, pasti ada ibu jadi keluarga. Nazila ada nenek. Kalau tidak ada nenek, tak ada bapak. Tak ada nenek, tak ada ibu. Tak ada buyut, tak ada nenek. Oke. Kela, ada siapa aja keluarga tuh?
ada kakek, ada nenek, ada kakek. Lebih dari siapa keluarga? Ada anak ipar, ada siapa keluarga? Ada om. Dah, habis. Dan banyak lagi keluarga besar lainnya. Yang paling penting terkecil di keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Tante, saudara, kakek, nenek, om itu adalah keluarga dalam lingkup besar. Dari gini ke gini. Itu keluarga. Bentuknya besar. Oke, Bapak mau tanya bentuk-bentuk keluarga. Siapa yang tahu bentuk keluarga? Zizi, apa bentuk keluarga? Patrilinear. Patrilinear itu adalah contohnya patrilinear itu di Riau, di Pekanbaru itu orangnya memegang patrilinear. Patrilinear itu adalah segala bentuk keturunan itu dari ayah, nasabnya dari ayah. Itu patrilinear. Satu lagi apa lawan patrilinear? Apa kira? Matrilinear. Matrilinear itu Sumatera Barat, Padang. Padang itu yang lebih utama adalah perempuan, ibu. Jadi apapun nasabnya pasti ke ibu. Saat ada warisan yang paling tinggi dapat uangnya adalah ibu. Saat punya rumah gadang, apa namanya? Warisan, misalnya rumah gadang di kampung, rumah suku. Kalian punya suku kan? Nah, jelas apa sukunya? Hah? Malaysia siapa sukunya? Koto. Oke. Suku Kela, Malaysia. Di suku Malaysia kumpulan di mana? Di kampung Padang aja. Kita ganti. Yang kampungnya di luar Padang. Di mana kampung IPA? Bukit Tinggi sukunya. Sukunya Koto. Di Bukit Tinggi, IPA saya tinggal di Padang. Di Bukit Tinggi, saat IPA pulang ke Bukit Tinggi, dia pulang ke rumah sukunya, pasti di antara lingkungan itu orang suku Koto kan. Di antara persukuan pasti punya harta suku, harta besar, pusako namanya. Pusako suku. Punya pusako itu banyak. Ada rumah, sawah, karbau dan lain sebagainya. Itu adalah milik perempuan karena dia matrilinear. Segala garis keturunan itu dari perempuan, hitungnya. Misalnya gini, Bobby sama Zila tadi nikah, punya anak, yang dihitung adalah ini adalah anaknya Zila. Zila nih anak mamanya, gitu. Jadi garisnya ke perempuan. Misalnya gini garisnya, gini. Kata gini, ini Kila, ini Nazila, ini Bobby, ini anaknya, ini anaknya. Menghitungnya tuh ke sini, ini set. Ada ibunya lagi, gini lagi. Tidak sini. Tapi kalau di Pekanbaru dia ke ayah, bapak, ayah bapak lagi, ayahnya lagi. Bedanya matrilinear dan patrilinear. Kita lanjutkan dulu. Fungsi keluarga. Apa fungsi keluarga Nazila? Fungsi sosiologi. Sosiologi berarti dia berfungsi sebagai tempat ngobrol, tempat berbicara, tempat curhat, tempat bersosial bersama-sama. Karena unit terkecil masyarakat adalah keluarga, maka dari itu di keluarga terjadi proses sosial. Kela, apa fungsi keluarga? Pendidikan. Fungsi keluarga adalah pendidikan. Pendidikan paling pertama seorang anak itu adalah keluarga. Bahasa yang paling pertama anak tahu adalah bahasa ibu. Bahasa ibu, bahasa ibu. Bahasa kalian nih. Nah, kalau ibu. Bahasa ibu. Itu adalah bahasa ibu. Bahasa yang paling pertama kalian dengar adalah bahasa ibu. Apa yang ibu ucapkan? Apa kata ibu kepada anak kecil biasanya? Mama. Mamam. Ibu yang ngajari. Ada nggak ayah ngajari bahasa? Anak ngajari. Pasti ibu duluan. Pasti ibu duluan. Mama. Anaknya tahu. Mamam katanya. Mamam itu makanan. Bahasa pertama adalah bahasa ibu, pendidikan. Kalau bahas pendidikan, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa yang menjadikan anak itu beragama, entah dia Islam, Nasrani, Majusi, dan Yahudi, itu adalah orang tuanya. Itu hadis sahih. Juga dalam Al-Quran juga hadis sahih dari Bukhari, jelaskan bahwa yang menjadikan manusia itu beragama
adalah orang tuanya, yaitu agama Islam, Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu adalah orang tuanya. Manusia itu diibaratkan sebagai kertas putih yang kosong, HPS putih. Yang mencoret-coretnya adalah ibu dan ayahnya. Mau jadi apa dia, mau apa agamanya, itu tergantung pendidikan dari keluarganya. Bagaimana kalian di sekolah, bagaimana kalian berduduk, bagaimana kalian bersikap, bagaimana cara kalian berkelahi, bagaimana cara kalian bersosialisasi, begitulah kalian di rumah, begitulah keluarga ayah kalian. Kalian adalah contoh nyata dari ayah dan ibu kalian. Nah, ibu ayah kita. Nah, gitu ya Gobi mirip nggak sama ayahnya? Nggak mirip Pak. Udah pernah jadi ke Gimana Pak? Nampak di lagi di perhatikan kira Gobi. Bagaimana kalian, begitulah orang tua kalian. Pendidikan. IPA, apa fungsi keluarga? Fungsi agama. Yang mengajarkan semua agama itu adalah keluarga, ayah, ibu. Kalau ayah ibu kalian sholat, sholat kalian. Kalau ayah ibu kalian tak sholat kalian. Kalau kalian tidak rajin sholat, berarti ayah ibu kalian tidak rajin sholat. Kenapa? Karena saat kecil yang dilihat oleh anak hanya ayah dan ibunya. Dia masih kan, kenapa ya ayah saya begini, kenapa ibu saya begini. Itu fungsi agama. Lanjut, Zizi, apa fungsinya? Apa fungsi? Biologi, berarti ada sistem perkawinan. Fungsinya adalah untuk menambah keturunan. Kenapa menambah keturunan? Biar manusia makin banyak, dan tidak habis, orang Islam tidak habis, keturunan makin banyak, nafsu biologis terpenuhi. Itu fungsinya. Lanjut, Akila, apa fungsi keluarga? Ekonomi, untuk menambah ekonomi. Misalnya, Dila tidak punya duit, Bobi kaya, kawin Dila sama Bobi, Dila kebagian duitnya. Kalau Dila menjadi punya uang. Misalnya Bobi sama Dila sama-sama tidak punya duit, demi menambah ekonomi, dia kawin. Karena kawin itu membawa rezeki, anak membawa rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Itu. Jadi owner ayam penyet. Enggak. Rezeki itu apa contoh rezeki? Anak rezeki kan? Banyak anak, banyak rezeki. Kalau anak sudah sukses nanti dia kerja, banyak rezeki orang itu. Gitu. Oke. Dah, diam. Dah. Diam dulu. Mamanya dua. Kan dia. Dah, diam. Dengarkan Bapak, serius. Jadi gini. Duduk bagus-bagus. Oke, seandainya kalian sekolah bagus-bagus dari kelas 7 sampai kelas 9. Saat mau ujian nasional, nanti misalnya bulan Januari kan ujian nasional tanggal 1 Januari. Lalu ujian nasional pertama adalah agama. IPA. Ujian nasional yang pertama adalah IPA. Ujian nasional dengan mata pelajaran IPA di hari pertama. Dan setelah itu saat kalian pulang ke rumah, ada bendera kuning menggantung di rumah kalian. Saat kalian pulang sekolah, bendera hitam atau kuning. Kalian sekolah nih, lagi senang-senang sekolah, main-main ujian tadi, dapat nilai bagus, mau menunjukkan ke orang tua. Pulang kalian jalan kaki ke rumah, keliling, jalan keliling ke rumah, jalan. Tiba-tiba ada bendera hitam depan rumah. Kalian tidak tahu itu siapa, tidak tahu itu siapa. Ada bendera hitam di rumah. Orang udah ramai di rumah kalian, udah ramai. Ada sanak famili, ada om, ada tante, ada keluarga. Ramai orang di rumah kalian. Masuk kalian ke rumah, orang sedih semua, tidak berbicara. Kalian masuk, ada kain putih membentang di luar tamu kalian. Ada kain putih membentang panjang. Situ ada ayah kalian, ada abang, ada adik kakak, ada ayah lagi nangis, ada abang lagi nangis. Kalian tak tahu itu siapa. Siapa nih? Tak tahu kalian itu siapa. Kalian buka kain putih tersebut, ada wanita sangat cantik, putih, berseri, tersenyum. Putih, cantik, sedang senyum, menatap hari yang indah bagi dia, menatap surga. Dan itu adalah ibu kalian.
Dan pulang, ibu sudah nggak ada. Ibu sudah terbujur kaku, tersenyum di hari terakhirnya. Kalian belum sempat membahagiakannya, belum sempat menunjukkan kalian dapat nilai 100 tadi nih. Lalu ujian udah serius, udah mau masuk SMA yang bagus, belum sempat kalian tunjukkan nilai. Bu, kalian niatnya adalah pulang laju-laju mau ngasih tahu ibu kalau nilai saya 100. Kalian pulang, tapi ibu sudah nggak ada. Ibu sudah pergi untuk selama-lamanya dari dunia ini. Sudah bahagia ibu dekat dengan Allah. Seandainya itu terjadi, mungkin semua manusia tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang siap akan hal itu. Seandainya itu terjadi, tidak ada manusia yang siap. Tidak ada yang sanggup kehilangan ibunya, tidak ada yang kuat. Meskipun itu lama berlalu, tidak akan ada yang kuat. Jadi saat hari itu terjadi nanti, itu adalah hal yang pasti terjadi. Saat hari itu terjadi nanti, pastikanlah bahwa kalian sudah kuat, kalian ikhlas, kalian menerima. Menangis itu wajar, tidak apa-apa, tapi tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Pesan Bapak itu mengenai keluarga yang kita bahas hari ini. Nah, baik Pak, sedih. Bobi sedih. Bobi ingat ibu. Bobi yang sudah nggak ada siapa? Ibu. Apa ibu? Sakit. Sakit. Itu dari kapan? Dari umur 5 tahun. Sekarang hanya Bobi ada ibu ya? Ada. Sama nggak perlakuan sama ibu sama Bobi? Enggak. Baik atau gimana ibu sama Bobi? Baik. Sama-sama baiknya. Bedanya di mana sama ibu yang baru? Jarang ketemu. Kenapa jarang ketemu sama ibu yang baru? Tempat tinggalnya beda. Bobi di mana? Ibu di mana? Oh, di Jawa. Bobi di Jawa. Ibu di Palu. Ayah? Jadi Bobi tinggal sama siapa? Ibu yang mana? Kakaknya aman, tinggal sama aman. Kenapa Bobi tidak tinggal sama ayah ibu? Male. Bobi berapa bersaudara? Male. Bobi yang paling terakhir. Yang ketiga, yang lainnya mana? Yang yang pertama yang meninggal. Yang meninggal. Pernah ketahuan? Nah, biar ketawa. Apa kalau meninggal? Yang pertama lah menikah, yang kedua rajo di mana? Kuli-kuli. Mana tahu mau kuli. Nah, yang terakhir masih SD. Bobi niatnya yang mau beli sekolah lah. Kamanya mau beli sekolah. SMK 10, SMK itu pelayaran, belayar Bobi. Rindu sila untuk Bobi belayar. Oke, ada enggak pesan kalian untuk Bobi? Untuk Bobi. Bobi rindu enggak sama ibu? Ibu yang lama. Serindu apa sampai 100? 1 juta, lebih dari 100. Itu seorang anak laki-laki. Ada enggak yang kalian masih ada ibunya? Masih ada ibu kandung, masih lengkap? Ada enggak pesan untuk Bobi? Apa yang mau menyampaikan? Yalah, pesan untuk Bobi enggak? Harus kuat. Ipar pesan untuk Bobi. Pesan untuk Bobi. Hah? Tetap semangat. Jadi ada pesan untuk Bobi. Lanjut sekolah. Zila pesan untuk Bobi itu saya. Apa? Apa? Sekolah. Lebih apa? Bobi. Jangan sedih. Pen apa tuh Bobi? Tetap semangat. Gila apa tuh Bobi? Aku kangen. Apa? Harus selalu ada untuk Adora. apa? Teruslah mengejar impian.
Karena tidak semua orang yang lengkap keluarganya sukses, tidak semua orang yang tidak lengkap keluarganya tidak sukses. Banyak orang yang tidak lengkap sukses juga, punya hidup yang layak. Jadi tetaplah semangat, tetaplah jadi orang hebat. Itu pesan dari teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjutkan terakhir. Komitmen kalian tentang keluarga, apa komitmen? Komitmen itu janji kalian kepada keluarga kalian apa? Dimulai dari IPA, apa komitmen IPA tentang keluarga? Komitmen. Jalan. Kalau bisa tak membantah juga. Apa? Kalau bisa tak membantah juga. Kalau bisa tidak membantah orang tua, kalau bisa. Kevin, apa komitmen ke orang tua, Vin? Janji orang tua itu apa? Tidak melawan orang tua. Nazila, apa komitmen Nazila ke orang tua? Membahagiakan orang tua apapun caranya. Bobby, apa komitmen Bobby? Janji Bobby ke orang tua. Sukses banyak uang. Ya, orang tua bisa kita belikan mobil, umroh, rumah besar. Bapak, komitmen Bapak untuk orang tua adalah kuliah setinggi-tinggi mungkin, punya uang banyak sampai ke hobi, pulang secepatnya ke kampung selagi orang tua masih ada, bahagiakan, pergi naik haji sama-sama sama ibu dan bapak. Demikian bapak, komitmen bapak. Ila, komitmen Ila. Pasti rumah dia. Membahagiakan orang tua. Lubis, tidak berbuat, tidak membuatnya nangis. Kalau sudah buat nangis orang tua, mengalir sepanjang air, setetes air mata yang dikeluarkan orang tua, itulah dosa kita. Neraka yang kita tanggung. Zizi, apa komitmen ke orang tua? Menjadi anak sukses untuk diri dan bahagia sama. Oke, bagus, sudah jadi sukses. Ila, apa konsepnya komitmen ke orang tua? Harus jadi yang diimpikan juga. Harus jadi yang diimpikan. Paling diimpikan, bunda. Mantap, Bob. Mantap kali. Mantap, mantap Ila. Oke, kelas. Terakhir, kesan dan pesan. Satu orang satu. Dimulai dari Kela. Apa kesan Kela dari ini? Dan pesannya apa? Kesan itu kayak senang, bisa berbagi ilmu, tahu, bisa mendapat wawasan yang baru-baru, yang tak tahu menjadi tahu. Yang tak tahu jadi tahu. Kesan Kela. Pesannya apa? Semoga mobil lebih gacor lagi. Jadi Lubis, apa kesan dan pesannya? Semoga menjadi papa dari suami dari sisi papa dari sisi. Apa kesannya? Senang. Karena apa senang? Mendapatkan ilmu. Kesannya apa? Apa kesannya? Dan ini mobil. Nah, jangan nangis Bobby. Zizi, apa kesan pesannya? Bebas. Siapa yang jawab? Apa kesannya? Karena oke, pesannya. Minta kita tahu. Oke, pesannya. Saya dari cerita bapak terus bang Robi. Oke, Bapak. Betul. Gila, apa pesan dan pesannya? Pesannya senang karena sudah terbuka. Oke, pesannya. Misalnya walaupun kalian sudah tidak ada orang tua, tetaplah semangat dan teruslah mantap. IPA, apa pesan? IPA udah ya? Oke, pesan dan pesan IPA apa? Apa pesannya? Sangat mendidik kan? Menyentuh hati. Pesannya apa? Gila apa? Gila nggak bisa ke ibunya? Kemana Pak? Meninggal. Sejak umur 7 bulan. Ibu sekarang akan meninggal lagi nggak? Mai. Kenapa? Kalian kenapa sini? Sama nenek. Ibu berapa bulan atau tahun sekali sini?
Baru. Kapan terakhir Gila jumpa ibu? Baru. Tahun baru kemarin. Semoga kalian tetap semangat. Apapun yang terjadi, jadilah orang sukses. Kalian punya kelebihan masing-masing dari orang lain-lain. Ada kelebihan dan kekurangan. Ben, apa kesan-pesan Ben? Oke, pesannya? Oke, mantap. Razila, apa pesan-pesannya? Pesannya apa Ben? Amin. Razila, ini cantik. Suka sama hobi kayaknya. Ya enggak? Razila lanjut. Menyenangkan karena bahagia. Pesannya apa? Tetap semangat. Mari cita-cita. Bobi, apa pesan-pesan dari Bobi? Bahagia. Karena apa Bobi bahagia? Karena bahagia. Pesannya apa? Tetap semangat. Oke. Terima kasih karena sudah menyampaikan kesan dan pesan. Kita masuk di penghujung acara. Sebelum berdoa dulu nih. Ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang kemarin tahiyatul majelis ingat. Subhanakallah. Bapak yang mimpin, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum kita pulang, kita nyanyi sayonara sambil salam-salaman. Dari Gila ke Bapak. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai semuanya. Lirik. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah pulang? Boleh kedua. Itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa anu duit? Susah itu tak ada gunanya. Oke, dah, pulang. Terima kasih. Sampai jumpa. Ayo Pak. Ya, Pak. KTM lu. Ini sampai. KTM lu. KTM dulu. Iyalah.